Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini dilandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Meski demikian, Erlangga menyatakan pemerintah memberikan fasilitas PPN 0% bagi barang tertentu. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi Senin 16 Desember 2024. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Selain itu, beberapa layanan jasa yang bebas PPN antara lain seperti jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan pemakaian air. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan PPN 12% ini telah diputuskan secara berhati-hati. Ia juga mengingatkan bagaimana keadaan setelah pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% pasca COVID. Sri Mulyani menjelaskan saat itu justru terdapat dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap menaikkan PPN 12% di tahun depan. Kami sangat hati-hati melihat bagaimana pengalaman kenaikan PPN 11% pada saat post-COVID. 2021 ke 2022, waktu itu Undang-Undang HPP diberlakukan tanggal 1 April 2022, PPN naik dari 10 ke 11. Kita lihat berbagai data, lesson learned adalah menggambarkan perekonomian kita tetap relatively stabil dan bahkan ada indikator perbaikan dari mulai jumlah peningkatan pekerja, jumlah pekerja formal. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif perpajakan terutama pada UMKM di mana belum mencapai omset 500 juta per tahun tidak akan dikenakan PPN dan PPh. Sementara kebutuhan beras, unggas, dan bahan pokok lain, pemerintah memberi insentif 55,5 triliun rupiah. Kemudian hasil perikanan diberikan insentif 26,6 triliun rupiah. Sri Mulyani juga menegaskan Indonesia kini menempati ranking kedua paling transparan dalam belanja perpajakan senilai 445,5 triliun rupiah atau senilai 1,83% dari PDB.